Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana keadaan anak-anak sekarang? Iya, alhamdulillah baik semua ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, maka kita harus berdoa dulu. Ada baiknya berdoa dulu kepada Allah. Ayo sama-sama kita berbaca doa anak-anak. Ya, Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sekarang kita memasuki pembelajaran kita, yaitu tentang senangnya membaca Al-Qur'an, di mana materi pokoknya ialah membaca kalimat surat An-Nasr. Di sini ibu akan bertanya kepada anak-anak semua, siapa yang udah bisa membaca surat An-Nasr? Iya, ada yang bisa 1, ada yang bisa 2 ayat, ada yang bisa 3 ayat. Alhamdulillah. Di sini kita mengulang lagi untuk yang udah bisa, tetapi yang belum bisa, di sini kita mempelajarinya lagi lebih lanjut. Jadi anak-anak ibu semua, maka kita harus semangat untuk belajar. Adapun tujuan dari pembelajaran ini agar anak-anak bisa membaca surat An-Nasr sesuai dengan tajwidnya. Jadi di sini kita surat An-Nasr tersebut ada berapa ayat anak-anak? Ada 3 ayat, cuma sedikit ya, 3 ayat. Nah, jadi di 3 ayat tersebut, ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Sadaqallahul azim. Jadi setelah kita membaca surat itu, maka di dalam surat tersebut ada bermakna pokok pembelajarannya itu, pokok isinya dari kandungan surat An-Nasr itu, yang pertama adalah pertolongan yang datangnya dari Allah. Kedua yaitu tentang manusia, hambanya, untuk bertasbih kepada Allah. Sekarang ibu akan menyuguhkan kepada kalian video yang berkarakter kartun, ya. Kita lihat sama-sama ya. Dengarkan semua dengan benar dan baik. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Setelah kita mendengarkan video membaca surat An-Nasr tersebut, kemudian ibu memberikan pertanyaan. Yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan kamu saat kamu sudah bisa membaca surat An-Nasr? Yang ketiga, berapa ayat yang terdapat di dalam surat An-Nasr? Yang keempat, apa arti dari An-Nasr? Yang kelima, apa makna dari surat-surat An-Nasr? Nah, setelah kita mendengarkan daripada video surah An-Nasr tersebut, maka ibu akan menyuruh kalian membuat kelompok.
dalam satu kelompok kita butuhkan 3 orang ya. 3 orang kita butuhkan. Jadi di dalam kelompok tersebut akan membaca surat An-Nasr tersebut secara estafet. Satu orang membaca satu ayat, kemudian disambung oleh temannya yang kedua membaca ayat kedua. Selanjutnya teman yang ketiga membaca ayat ketiga sesuai dengan tajwidnya. Presentasi praktek yang tadi tentang bacaan surat An-Nasr, maka ibu menyimpulkan pembelajaran ini dengan kesimpulan peserta didik dapat dengan mudah dan cepat membaca surat An-Nasr. Yang kedua, peserta didik dapat memahami makna daripada surat An-Nasr. Yang ketiga, peserta didik dapat menyambung surat An-Nasr tersebut. Kemudian dalam penilaian, ibu akan mengambil penilaian secara observasi, pengamatan, penilaian diri, dan tes tulis IC. Selesai kita melakukan kerja kelompok dan presentasi, maka ibu dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mudah dengan cepat membaca surat An-Nasr. Yang kedua, peserta didik dapat memahami makna daripada surat An-Nasr. Yang ketiga, peserta didik dapat menyambung surat An-Nasr dari ayat 1 disambung dengan ayat yang kedua. Adapun penilaian tersebut yaitu ibu sikap spiritualnya akan ibu ambil secara observasi. Yang kedua tentang sikap sosialnya penilaian diri, dan pengetahuannya tes ujian tulis IC, dan keterampilannya dari praktek ini. Bagaimana kalian kekompakan kalian dalam melakukan kegiatan belajar ini. Hanya ini yang dapat ibu sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.